Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Haleluya. Saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita di tempat ini. Satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Apapun saat ini hari-hari yang sudah kita lewati Bapak Ibu, baik itu masalah, sakit, penyakit, tapi saat ini Tuhan berkata kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Doa setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa kerinduan kami Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dari tempat ini. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Melawat ibadah kami Tuhan. Mengurapi setiap kami di tempat ini. Sehingga kami tetap memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Itu semua kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Woo. Haleluya. Yes. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita. Mari bersama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup ku berikan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Sejauh telinga mendengar, sejauh mata melihat, kami berseru di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Siapapun kami hari ini Tuhan, dan apapun saat ini yang menjadi kerinduan kami, biarlah hati kami tetap penuh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari bersama-sama katakan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Situasi kondisi yang tidak baik saat ini, Anda dan saudara, saya dan saudara, kita butuh sukacita yang berlimpah-limpah. Mari saat ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu bagi kami Tuhan Yesus, penuhi kami dengan sukacita. Mari berdoa Bapak Ibu supaya kami beroleh kekuatan, beroleh pengharapan, beroleh perlindungan. Biarlah sukacita kami penuh pada pagi hari ini Tuhan. Darah-Mu telah menyucikan kami, darah-Mu telah membebaskan kami Tuhan Yesus. Kami telah diperbaharui Tuhan Yesus. Mari terus berdoa, minta sukacita, jangan minta yang lain. Bila sukacitamu penuh, sukacitamu penuh. Bila sukacitaku penuh dalam nama Yesus. Bersukacitalah, 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 penuh dalam nama Yesus. Jadikan kami baru Tuhan, jadikan kami baru. Bila sukacita kemenangan, sukacita surga turun dalam nama Yesus. Mari terus berdoa, berdoa, minta sukacita. Kami berdoa Tuhan, kami tidak minta kekayaan, kami tidak minta yang lain, tapi kami minta sukacita berlimpah-limpah. Kami minta roh sukacita dalam nama Yesus. Mari penuh, penuh, penuh sukacita, penuh, penuh dengan sukacita, penuh dalam nama Yesus. Penuh sukacita membawa kesembuhan, sukacita membawa kemenangan, sukacita membawa perlindungan dalam nama Yesus, sukacita membawa pengharapan dalam nama Yesus. Mari saat ini terima roh sukacita, sukacita membawa kelepasan dalam nama Yesus. Terima, terima. Yang terikat dilepaskan, yang terikat dilepaskan, dilepaskan, dilepaskan dalam nama Yesus.
susah dihibulkan dalam nama Yesus. Kebebasan terjadi, kebebasan terjadi dalam nama Yesus. Sebab darah Yesus, sebab darah Yesus yang menyucikan, yang membebaskan dalam nama Yesus. Mari terima saat ini kepenuhan, terima kepenuhan dalam Yesus, terima kelepasan, terima perlindungan, terima pengharapan dalam Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Terima dalam Yesus, terima dalam Yesus. Terima sukacita, terima dalam nama Yesus. Yes, haleluya, haleluya. Mari berikan lebih lagi sorak-sorai buat Allah kita. Kami percaya kesembuhan, mujizat, kelepasan terjadi oleh sebab sukacita kami penuh. Haleluya. Yang susah sudah dihiburkan. Kami beroleh kemenangan Tuhan. Kami beroleh kemenangan oleh sebab sukacita-Mu. Mari terus berdoa, terus ya. Yesus. Sukacitalah. Oh, ya mari terus berdoa dan menyembah Tuhan.
bersukacitalah. Bersukacitalah hai umatnya. Bersukacitalah hai umatnya. Haleluya. Bersorak-sorailah hai umatnya. Haleluya. Biarlah setiap kedukaan kami tolak dari tempat ini di dalam nama Yesus. Roh kekhawatiran, ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Roh kedukaan, kain kabung diubahkan dengan kain pesta di dalam nama Yesus. Duka cita berubah menjadi sukacita dalam nama Yesus. Sungguh kami bersukacita pada pagi hari ini Tuhan. Karena hadirat-Mu membuat sukacita bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, dan kami merasakan sukacita membawa kami kesembuhan. Sukacita membuat kami berpengharapan berlimpah-limpah. Bahkan sukacita Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan, mari Kau urapi setiap kami. Buat kami mengerti dan memahami, kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami, menuntun kami pagi ini. Dan Kau juga berbicara sekhusus Tuhan dengan cara-Mu sendiri melalui bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami mohon tingkap-tingkap langit pintu surga tercurah, terbuka bagi kami. Dan berkat-berkat-Mu melimpah di tempat ini Tuhan, ini doa kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari yang siap bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan salam semua. Bersukacita, amin. Haleluya. Jadi saya mohon sebentar sejenak. Coba dulu buka dulu maskernya. Karena saya nggak kenal dari depan ini. Coba sebentar saja, nanti dipasang lagi. Ayo semua, tolong dibuka dulu. Iya. Nah, udah dibuka semua maskernya. Rupanya cantik-cantik semua ya. Ganteng-ganteng semua ya. Karena kalau ditutup kan nggak ketahuan kan gitu ya. Jadi oke, puji Tuhan kalau mendekat kepada Tuhan. Saya akan membagikan apa yang menjadi tuntunan kita sepanjang bulan ini untuk kita perhatikan dan kita alami di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini yang tidak baik melanda seluruh dunia, bahkan secara khusus mungkin juga kita mengalami hal yang tidak enak pada saat-saat ini akibat daripada COVID-19. Jadi oleh sebab itu Tuhan memberikan kita penghiburan supaya kita hari-hari ini bersuka cita. Amin. Jadi saya memberikan tema pada pagi ini kepada kita, sukacita oleh Roh Kudus. Katakan sukacita oleh Roh Kudus. Coba kita buka ayatnya daripada Roma 14 ayat 17 sampai 18 kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 17 sampai 18. 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kita melihat tuntunan itu begitu jelas bagi kita Bapak Ibu tengah-tengah situasi saat ini. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersukacita. Bersukacita bukan oleh karena uang kita banyak, usaha kita berhasil, ladang kita menghasilkan, dagangan kita laris, bukan itu Bapak Ibu ya. Biarlah hari-hari ini sukacita kita itu didasari oleh karena Roh Kudus yang memberikan sukacita bagi saya dan saudara. Amin. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana seorang nabi di Alkitab itu Nabi Habakuk Bapak Ibu. Dia berkata sekalipun pohon ara, pohon zaitun tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun ladang-ladang itu tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku tetap bersorak-sorai karena Tuhan, kata Nabi Habakuk Bapak Ibu. Kalau di Alkitab ini banyak kita lihat contoh-contoh Bapak Ibu, mereka mengatakan tentang sorak-sorai atau bersukacita bukan lagi keadaan mereka enak-enak Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus, dia menulis banyak berkata bersukacitalah senantiasa dalam Filipi 4 ayat 4. Bersekali lagi kukatakan bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus pada waktu itu dia lagi di penjara, dia tidak bisa bebas. Kalau kita lihat Nabi Habakuk tadi semuanya, ekonominya, ladangnya tidak menghasilkan. Dan Daud juga berdoa di dalam Mazmur 4 ayat 8 juga berkata begini.
Sukacitaku melimpah sekalipun mereka dikatakan itu musuh-musuhnya memiliki gandum, anggur dan sebagainya berlimpah-limpah. Daud pada waktu itu dalam keadaan terjepit, tetapi dia berkata, Tuhan memberikan bagiku sukacita yang berlimpah-limpah, dikatakan di dalam Mazmur ayat 7 kalau di dalam kalau di Alkitab ayat 8 itu. Jadi dikatakan begini, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saya tanya kita pada pagi ini, kita sukacita oleh karena apa? Sukacita kita apakah oleh karena dagangan kita laris, uang kita banyak, pangkat kita dinaikkan, atau bagaimana? Apakah karena itu sukacita kita? Kalau kita belajar daripada satu tokoh di Alkitab, Bapak Ibu, ini supaya kita bisa berbanding-banding sedikit. Itu Salomo. Kalau Anda baca di dalam Pengkhotbah, kalau Anda baca mulai daripada pasal 1 Pengkhotbah sampai seterusnya, sampai pasal 6 saja, itu saya perhatikan. Dia menulis puluhan kali di sana bahwa segala sesuatunya itu sia-sia. Ibaratnya kan dikatakan itu sebagai pekerjaan yang melelahkan, menjaring angin. Coba Anda jaring angin Bapak Ibu. Nanti coba Anda tes di rumah, ambil jaring Bapak Ibu. Angin itu dijaring. Itu pekerjaan yang sia-sia, bodoh Bapak Ibu. Dia mengatakan begitu Bapak Ibu, dia sudah mengalami segalanya. Harta bendanya Bapak Ibu tidak tertandingi seluruh dunia. Hikmatnya tidak ada mengalahkan Raja Salomo Bapak Ibu. Bahkan istrinya juga Bapak Ibu tidak ada yang mengalahkan Salomo. Kalau di Indonesia siapa yang paling banyak istrinya? Siapa? Salomo itu 1000 istrinya Bapak Ibu. Tambah 700 istrinya, 300 itu gundiknya. Maka saya percaya Bapak Ibu, Salomo itu pasti berusi jabat juga ada istrinya Bapak Ibu, berusi majunta, beru ginting ada istrinya, beru karo ada, beru tarigan ada, bahkan juga beru-beru yang lain yang ada di Samosir pun itu pasti ada istrinya. Karena dia sebagai raja, beru Sunda pun ada. Tetapi dia menulis Bapak Ibu bahwa itu semuanya sia-sia, tidak memuaskan hidupnya, tidak membawa kesenangan bagi dia Bapak Ibu. Itu Salomo. Contoh yang lain juga ada kita perhatikan dalam perjanjian baru Bapak Ibu, itu perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sumur Yakub, perempuan ini memiliki 5 suami, itu pun yang ketahuan. Yang tidak ketahuan masih banyak lagi suami-suami. Tetapi Tuhan berkata begini, jika engkau minum daripada air yang kuberikan ini, maka di dalam hatimu itu akan tumbuh mata air dan membual-bual sampai kepada hidup yang kekal. Mata air itu lambang daripada Roh Kudus, lambang daripada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi ini maksud saya begini Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan ini? Karena situasi kondisi sekarang ini mungkin Anda merasa merasa mungkin cita-cita Anda terhambat, dagangan saudara tidak laku, nanti kapan saya bisa diberkati, beli ini beli itu. Jangan dipikirkan itu Bapak Ibu. Kalau Anda nanti menemukan nanti apa yang Anda cita-cita, belum tentu juga itu membawa sukacita bagi saudara. Daud Bapak Ibu, dia sudah alami semuanya Bapak, dibanding dengan kita ini tidak ada tandingannya. Tetapi dia menulis di dalam pasal 12 dalam Pengkhotbah ayat 13, takut akan Tuhan itu adalah kewajiban bagi manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan itu akan membawa sukacita yang abadi bagi saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau kekayaan belum tentu membawa sukacita abadi. Kita banyak melihat Bapak Ibu di dunia ini, kalau istilah pepatah orang karo begini, sesura-sura tulah sinanggal. Mengerti Bapak Ibu? Siapa yang mengerti ini? Sesura-sura tulah sinanggal. Artinya begini, kalau dalam Indonesia tergapai cita-citanya, tetapi di balik itu mendatangkan malapetaka bagi dia. Bukankah sering sekali itu tidak kita sadari itu Bapak Ibu? Ada dulu di Jakarta Bapak Ibu seorang ibu, dia itu dagang pas-pasan, cukup hanya makan saja. Dia berdoa kepada salah satu, minta doa didoakan oleh satu hamba Tuhan. Pak, doakan kami supaya dagangan kami itu berhasil sehingga bisa taraf hidup kami bisa dikaya. Singkat cerita didoakan oleh seorang pendeta ini, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita setahun kemudian, enggak sampai setahun, begitu didoakan sudah mulai usahanya itu diberkati berlimpah-limpah, sampai setahun dia bisa beli rumah. Dan bisa beli mobil pribadi Bapak Ibu. Betapa berkatnya luar biasa. Tetapi ibu ini sesungguhnya berkat itu tadi tidak membawa kebahagiaan, sukacita, tetapi malah tetap petaka. Apa yang terjadi? Biasanya kan kalau sudah punya mobil kan siapa yang supirnya Bapak Ibu? Itu pasti suami, kan begitu. Tapi tahulah kalau zaman sekarang ini Bapak Ibu, apalagi kalau di Jawa,
itu banyak kuntilanak gentayangan di jalan Bapak Ibu. Dilihatnya suami ibu ini bawa mobil, wah udah tertarik. Udah sudah dirayu oleh kuntilanak ini. Singkat cerita mereka sudah kesana kesini berdua. Akhirnya apa? Ibu ini sudah mulai stres. Dulu kami masih miskin, kami bisa makan bersama-sama di rumah dikatakan. Tetapi ini setelah sudah diberkati, apa? Suami saya digandeng orang lain, bukan saya yang digandeng. Jadi inilah yang saya sebut tadi Bapak Ibu. Cita-cita yang tercapai membawa malapetaka. Sering sekali kita tidak sadar seperti itu. Sebagai orang percaya juga termasuk. Tetapi saya percaya kalau ada sukacita yang abadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara, saya percaya ketika Anda diberkati, maka berkat yang Anda terima juga itu Anda pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Anda pakai itu untuk menolong pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, siapa yang memberi, maka dia lebih berbahagia, artinya lebih bersukacita. Karena Roh Kudus bekerja dalam hati orang itu Bapak Ibu. Ini kita tangkap. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 tentang kekhawatiran di sana, Yesus berkata begini, jangan khawatir tentang apapun juga. Baik kita makan dan minum dan pakai, tempat tinggal dan sebagainya. Tuhan berikan satu contoh kepada Salomo, bunga bakung yang ada tumbuh di ladang. Tuhan berkata, kalaupun itu Salomo megah sekali kekayaannya, tetapi tidak berpakaian seindah bunga bakung. Kalau kita andai-andaikan Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih didandani Tuhan, bunga bakung atau Salomo? Artinya begini Bapak, penampilannya, wibawanya itu lebih menarik bunga bakung daripada Salomo. Maukah kita seperti begitu? Makanya Daud itu Salomo itu banyak menulis begini Bapak Ibu. Kata-kata itu yang sangat bagus untuk kita menjadi perbandingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salomo berkata begini, orang kaya sekali-sekali tidak membuat tidurnya nyenyak, katanya Bapak Ibu. Tetapi enak tidurnya orang bekerja upahan. Baik dia sedikit makan atau banyak makan Bapak Ibu. Jangan kita pikir kalau kita kaya bisa membuat segalanya, enggak bisa Bapak Ibu. Anda bisa beli sprembet yang bagus, tapi belum tentu bisa tidur Bapak Ibu. Karena enggak dikaruniakan. Dan itu bisa mendatangkan duka cita. Saya pernah pengalaman waktu saya remaja Bapak, itu di Radio Republik Indonesia di Sambo, di Sentral. Saya di situ itu jadi pengalaman bagi saya, jadi perbandingan. Saya di sana diberalaskan goni itu, karung, goni solop kalau kita bilang di sini. Di alasnya itu tutup ranjang, di bawahnya becek. Saya ngorok di sana Bapak Ibu. Saya ada punya toke dan dia juga ada punya mobil dulu. Itu antar lintas Sumatera, Medan, Bandung. Dan saya pernah juga jadi konduktor di sana. Jadi begini, kata Bapak ini begini. Kalau saya makan, apalagi zaman remaja makan kan kuat Bapak Ibu. Itu bisa 7 piring habis saya makan begitu Bapak Ibu. Kuat ya kan begitu ya. Jadi kalau kami makan, di setiap rumah makan mulai dari Kisaran sampai ke Lampung. Kalau saya makan tambah bisa 4 kali, 5 kali. Bapak ini 1 piring aja pun enggak bisa dia makan Bapak. Maka dia berkata begini, kurasa kira 3 bulan lagi sama kita ini ngelintas ini, Bapak, kamu udah gemuk sekali nih katanya. Dia kaya, kita hanya sebagai pekerja. Kalau tidur ngorok Bapak Ibu, pilih mana kita ini? Kan kalau kita banding-banding di sini Bapak Ibu, artinya kalau saudara tangkap apa yang saya sampaikan ini, walaupun Anda mengalami persoalan hari ini, Anda tidak akan terbawa arus oleh persoalan yang hadapi saudara, apakah itu ekonomi. Karena pada akhirnya itu, ujung-ujungnya itu sia-sia semua. Selain daripada takut akan Tuhan, yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan. Jadi sukacita oleh Roh Kudus itu begitu penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat kenapa, kita mungkin banyak kedengaran kesaksian, banyak pengusaha-pengusaha berapa tahun yang lalu kita lihat penghasilannya mungkin ratusan juta tiap bulan Bapak Ibu, tapi dia bisa meninggalkan usahanya dan dia pergi melayani Tuhan sepenuh waktu. Kenapa? Coba kalau kita pakai logika kita, ini saya katakan mungkin kita berkata bodoh, tetapi dia bisa itu tinggalkan perusahaannya untuk melayani melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan kan uang masuknya nggak jelas kan begitu. Kalau Tuhan berkenan dikasih berkat, itu pun ya udah tahulah berkatnya berapa kalau melayani Tuhan kan begitu. Untuk kehidupan sehari-hari, dan inilah semua yang dikejar oleh orang. Tapi kenapa dia bisa sanggup melakukan itu? Itu karena sukacita, katakan karena sukacita Bapak Ibu. Makanya kalau Anda pelit,
Anda sulit bagi saudara meninggalkan waktu untuk berbagi kepada Tuhan, untuk beribadah kepadanya, itu tandanya Anda belum mendapat sukacita abadi. Itu tandanya. Kalau Anda lebih mengejar dunia ini daripada Tuhan, itu tandanya Anda belum mendapat sukacita abadi. Saya kenapa bisa meninggalkan dulu pekerjaan saya, Bapak Ibu? Uang bagi saya pada waktu itu tahun 2001 itu nggak ada artinya bagi saya, betul. Makanya saya tinggalkan pekerjaan saya pergi jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, apa yang terjadi? Kelaparan, Bapak Ibu, puasa terpaksa. Apakah saya meninggalkan Tuhan? Tidak. Karena sukacita yang diberikan Tuhan ini beda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Anda makan di pasar kaget, Bapak Ibu, Anda senang, Anda kenyang, dan itu bisa membawa malapetaka bagi saudara. Kenapa? Dulu kalau kita lihat di tanah Karu ini sebelum maju sekarang ini, tidak ada penyakit. Begitu diberkati tanah Karu ini, Bapak Ibu, keuangan, maka mulailah boros semua, jajan, mau makan di mana, sukanya saja, Bapak Ibu. Kita perhatikan, penyakit diabetes, Bapak Ibu, sangat banyak terjadi di tanah Karu ini. Itulah yang saya katakan tadi, sukacita seperti ini bisa mendatangkan malapetaka. Makanya pengkhotbah berkata begini, di dalam tertawa pun hati merana. Itu kalau nggak salah dalam Asal 14 itu. Salomo berkata, ketawa tetapi hati merana. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, datang sujud menyembah Dia, walaupun air mata kita itu keluar saat kita sujud menyembah Tuhan, tetapi di dalam hati itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Amin, Bapak Ibu. Pilih mana kita, Bapak Ibu? Anda ketawa tapi di sini merana. Tapi Anda menangis di kaki Tuhan, tetapi di dalam itu Anda sukacita. Pilih mana kita? Kalau sukacita di dalam Tuhan ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Poinnya, Bapak Ibu, maka itu akan menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa kalau sukacita. Kita banyak contoh-contoh yang lain, kita lihat banyak artis-artis, Bapak Ibu. Kita bisa melihat melalui berita-berita. Tiba-tiba kita kaget mendengar seorang artis bunuh diri, Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat, dia dikenal orang, pamornya luar biasa, uangnya luar biasa. Artis wanita itu begitu cantik, artis laki-laki begitu ganteng, dikejar oleh orang lain. Tetapi dia tidak mengalami sukacita, dan dia akhirnya apa, Bapak Ibu? Bunuh diri, Bapak Ibu. Dulu pernah saya dengar satu artis penyanyi dangdut, Bapak Ibu, itu saksiannya itu Lisoda. Jadi dia bersaksi begini. Dulu kan, kalau dulu zaman dulu itu dangdut itu kan begitu terkenal, begitu laris. Nggak tahu anak muda sekarang ini masih suka dangdut nggak? Anak muda sekarang ini. Sekarang itu apa lagunya suka? TikTok ya. Ya, TikTok gini gimana deh. Jadi kita lihat. Dia bersaksi begini, waktu saya nyanyi sambil saya goyang pinggul, bersorak-sorailah semua penonton itu, dikatakan. Sukacita mereka semua, kan begitu. Apalagi kalau dibarengi lagi dengan pakaian seksi, kan begitu. Kan? Tapi dia bersaksi begini, orang lain saya bisa hiburkan, tetapi hati saya itu tidak mengalami sukacita. Makanya saya pergi minum minuman keras, mabuk dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu banyak kejadian seperti begitu. Makanya kalau kita hari-hari ini mengalami goncangan dalam ekonomi, jangan bersedih-sedih, jangan berduka cita. Amin. Tapi kan masih makan, Bapak Ibu. Kalau nanti nggak makan lagi, bilang saja, nanti kita bisa keluarkan nanti semua berkat-berkat yang ada di tempat ini, kita bagikan kepada jemaat kita yang tidak makan. Makanya kalau sekali Gus pengumuman, kalau nanti ada jemaat kita yang benar-benar dia udah terancam makannya, nanti kasih tahu kepada kami ya, supaya kita bisa mengalami berkat seimbang di gereja ini. Nanti kita bisa berbagi satu sama lain. Ya, jadi kasih ke saya, mana tahu, mana bisa saya pantau semua. Amin. Jadi mari kita perhatikan ini. Jadi kita masuk kepada poin, Bapak Ibu. Kenapa begitu penting kita bersukacita, Bapak Ibu? Coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Nehemia 8 ayat 11. Coba kita perhatikan Nehemia 8 ayat 11. Kenapa begitu perlu kita bersukacita? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makalah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin, Bapak Ibu. Jadi sukacita itu membawa perlindungan, gitu dia. Kalau Anda kesurupan, Bapak Ibu, itu artinya Anda tidak mengalami sukacita. Kan ada lagu begini, Bapak Ibu. Hati yang gembira. Ayo kita ya. Kita sama-sama. Hati yang gembira
Jangan lihat persoalan saudara. Mari kita bersuka cita. Mari kita puji. Jadi kalau mau menari, menarilah. Kalau mau melompat, lompatlah. Amin. Seperti Daud menari. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Mari semangat Bapak Ibu. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan Mari sekali lagi kita senang. semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Jadi selain daripada perlindungan Tuhan berikan bagi kita ketika kita sukacita, maka yang sakit pun saya percaya akan disembuhkan Bapak Ibu. Makanya bersukacita ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara. Tapi sukacita abadi ya, itu yang perlu kita kejar. Bukan sukacita karena kita makan, karena kita berhasil dalam usaha, bukan itu. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan, mengapa kita begitu penting mendapat sukacita Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Roma 15 ayat 13. Kita perhatikan, kalau bisa dicatat poin-poin ini. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Bapak Ibu. Jadi begini, kalau kita mendapat sukacita yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, maka dikatakan begini, kita juga akan diberikan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan kata lain, Anda tidak putus asa dalam hidup ini walaupun situasi tidak baik. Amin Bapak Ibu. Mungkin ekonomi saat ini semua mengalami goncangan Bapak Ibu. Bahkan juga kesehatan. Semua hari-hari ini dunia mengalami Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu, ketika kita ada sukacita, maka oleh kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Kenapa orang putus asa Bapak Ibu? Kenapa orang kecewa? Kenapa orang bermacam-macam meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dan sebagainya? Kuncinya di sini Bapak Ibu. Karena kehilangan sukacita. Kuncinya di situ. Kalau Anda bersukacita, saya percaya Anda lebih antusias lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena sukacita dari Roh Kudus. Tetapi kalau Anda sukacita dari dunia ini Bapak Ibu, itu akan membawa Anda, menyeret Anda kepada berhala-berhala, dan Anda terikat dengan cara-cara dunia ini, bukan dengan cara Tuhan. Itu kita tangkap, itu kita perhatikan. Terus dikatakan kenapa begitu pentingnya sukacita bagi kita, maka dikatakan yang ketiga. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 ayat 12 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang Bapak Ibu. Artinya begini, kalau kita berbicara tentang surga, mesti Anda mendapat sukacita di bumi ini, amin. Kalau Anda tidak mendapat sukacita, kerajaan terang itu tidak akan Anda peroleh. Ini benar, makanya Alkitab ini mengajarkan itu berita sukacita. Makanya waktu Tuhan Yesus lahir itu ada kabar sukacita dikatakan. Bukan kabar yang lain. Karena Tuhan Yesus ini akan membawa kita kepada kerajaan terangnya, yaitu surga. Jadi begini Bapak Ibu. Ada orang meninggal, dipanggil Tuhan. Sudah di peti itu pun dia masih senyum begini Bapak Ibu. Ketawa dia. Tetapi ada orang meninggal, sudah di peti pun ingin mau marah terus Bapak Ibu.
Itu ada. Kenapa? Karena nggak ada sukacita surgawi dalam kehidupannya. Saya percaya kita semua di tempat ini Bapak Ibu, kalau kita ada sukacita surgawi dalam hidup kita, perhatikan nanti waktu kita meninggal pun di peti, orang lihat kita ketawa di situ Bapak Ibu. Betul. Karena apa yang di dalam hati ini dipancarkan keluar, betul? Makanya sukacita. Coba sekali lagi lihat dulu ke sebelah kiri sebelah kanannya. Sukacita enggak? Sudah dapat sukacita belum? Ini harus hari ini kita dapat Bapak Ibu. Jangan asal kita beribadah hari ini. Supaya pesan ini tidak sia-sia. Supaya sukacita ini pertama tadi menjadi perlindungan, menyembuhkan, bahkan membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dan melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam kerajaan terang seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 12. Poin yang keempat, kenapa kita begitu penting mendapat sukacita Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam Yesaya 35. Coba kita perhatikan dulu. Yesaya 35 ayat 10. Kalau bisa ini ditulis Bapak Ibu ya, jangan asal dengarkan nanti lupa. Kalau ditulis nanti bisa kita ingat lagi. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Maka dikatakan kedukaan, keluh kesah akan menjauh. Perhatikan Bapak Ibu, sukacita itu dikatakan itu kedukaan, keluh kesah itu akan menjauh dari saya dan saudara. Amin. Makanya perlu sekali kita sukacita. Kalau Anda hari ini sungut-sungut Bapak Ibu, keluh kesah saja terus, menyalahkan orang lain terus, itu artinya Anda kehilangan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Sini udah ditulis oleh Yesaya ini, Nabi Yesaya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan artinya diselamatkan, akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Harusnya kita bersorak-sorai, bukan karena uang kita banyak, tidak begitu Bapak Ibu. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dari saya, daripada saudara. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Itu lalu biasanya sukacita Bapak Ibu. Jadi sukacita apalagi di tengah-tengah situasi COVID yang ada saat ini Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita sukacita hari-hari ini, saya percaya kecil kemungkinan saya dan saudara akan kena COVID-19. Yang penting sukacita. Tapi kalau Anda ketakutan terus, jangan-jangan Anda menjaga jarak betul. Dan akhirnya Anda kesukacitanya itu hilang. Karena lawan daripada sukacita itu ketakutan dan kekhawatiran. Ini musuh utamanya. Makanya hati-hati. Tetapi kalau pemerintah mengajarkan kita, mari kita ikuti protokol ketatnya. Sudah cukup sampai di situ saja. Tambahannya apa? Mari kita saat ini mendekat kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia supaya sukacita abadi itu bekerja dalam hati kita, saya dan saudara. Dan Dia berjanji kedukaan, keluh kesah akan semuanya menjauh. Kita dilindungi karena kita sukacita di dalam Yeremia 8 tadi 11 tadi. Perlindungan, rupanya sukacita ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda emosi-emosi terus Bapak Ibu, terus emosi, marah-marah terus, menyimpan akar pahit, dendam, itu artinya Anda belum mendapat sukacita abadi dari Tuhan. Walaupun Anda sukacita itu mungkin karena Anda dapat uang itu aja. Dan itu tahukah saudara, kalau kita tidak didasari oleh sukacita abadi dari Tuhan, berkat-berkat yang kita terima ini bisa membawa malapetaka bagi kita. Itu tangkap itu. Bisa membawa malapetaka. Dulu kalau saya lihat tanah Karo ini Bapak Ibu, sebelum seperti majunya sekarang ini ekonomi, dulu narkoba di sini nggak seperti sekarang ini. Tapi karena sudah begini ekonomi ada, anak-anak minta uang ini langsung. Dan orang tua pun sibuk bekerja. Jarang jumpa bersama anak-anak di rumah. Makanya anak-anak itu mencari jati dirinya keluar sana. Pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Udah banyak narkoba di sini Bapak Ibu. Itulah berkat mendatangkan malapetaka. Kalau saya sering kalau saya ke kampung bisa bicara kepada orang lain. Kalau antara tahun 90 sampai 2010, sebenarnya kalau orang Karo, khusus yang tinggal di daerah Bestagi, Kabanjahe, Tigapan, sekitar ini, kalau punya sekolah luar negeri pun orang Karo sanggup menyekolahkannya Bapak Ibu. Pada waktu itu mulai tahun katakanlah 90 sampai 2010, sanggup. Kenapa tidak ada sekolah di sana Bapak Ibu? Karena akibat berkat-berkat dunia tadi, mata rohani mereka itu buta. Sehingga mereka tidak tahu mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi mereka untuk kepentingan yang baik, tetapi kepentingan
dengan yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan sukacita yang abadi yang datangnya daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu caranya untuk kita mendapat sukacita Bapak Ibu? Mari kita kembali di dalam 1 Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Jadi poinnya ini penting Bapak Ibu. Biarpun tadi yang 4 poin tadi Anda tidak mengerti, tetapi kalau Yohanes 15 ini Anda lakukan dan Anda mengerti dan lakukan, saya percaya yang 4 tadi, sukacita tadi, perlindungan pasti Anda dapat. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai 8. Perhatikan, saya bacakan bagi kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. 8 bersama-sama kita baca 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin Bapak Ibu. Apa yang dimaksud di sini tentang berbuah Bapak Ibu? Itu buah roh. Buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22. Pertama itu buah roh itu sukacita. Setelah itu apa? Sukacita. Buah roh itu kasih yang pertama. Setelah itu apa? Sukacita. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita bersekutu intim dengan Dia melalui mungkin doa, pujian dan penyembahan kepada Dia, merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kita berbuah. Buahnya apa? Sukacita, katakan sukacita. Itulah buahnya Bapak Ibu. Jadi makanya waktu kita datang menyembah Tuhan, air mata kita keluar Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang air hidung kita pun keluar Bapak Ibu. Tetapi itu di dalam hati itu sukacita. Amin Bapak Ibu. Tetapi seperti tadi dikatakan oleh Salomo tadi, di dalam ketawa pun itu hati merana dikatakan. Tetapi kalau kita tinggal dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, walaupun air mata kita itu mengalir oleh berbagai persoalan, pergumulan, tapi kita datang dengan ucapan syukur, berdoa, memuji, menyembah Dia dengan hati yang mengasihi Dia, maka air mata kita itu diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Amin. Duka cita Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Kain kabung Tuhan ubahkan menjadi tarian sehingga kita berkata bersorak-sorai kepada Allah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang kunci yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Keintiman dengan Tuhan. Kunci yang kedua untuk kita perhatikan Bapak Ibu itu di dalam Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama waktu kita sudah habis. Amsal 4 ayat 23, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan. Di sini Alkitab mengatakan kita untuk kita menjaga hati kita. Kalau dunia bilang berkata begini, si anu itu tidak bisa menjaga perasaan saya. Kalau kita di orang anak-anak Tuhan tidak begitu. Justru kita yang menjaga hati kita. Contoh begini Bapak Ibu ya. Perbedaan dunia barat dengan dunia timur Bapak Ibu begini. Kalau orang barat, kalau kita tegur dia, kalau ada di kesalahan, dia berkata begini, thank you, terima kasih. Tetapi kalau Indonesia, apalagi kita orang Karo, nggak tahu toba ya. Kalau kita tegur, sakit hati. Sedang matahari piati kulang, katanya begitu Bapak Ibu. Maksudnya satu matahari pun tidak. Apa bisa begitu? Itu. Makanya banyak kita ini tidak bisa bertumbuh dan berbuah di dalam ikut Tuhan ini. Karena kita tidak siap disedia untuk kita ditegur, dinasihati. Padahal hati kita ini sudah dirusak sebenarnya oleh ilah-ilah dari luar sana, dari dunia sana. Dan itu kita tegur itu supaya hati kita ini berubah. Maka waktu hati kita berubah, maka sukacita abadi itu akan keluar, terpancar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ketahuan Bapak Ibu, hati yang gembira ini adalah obat. Jadi kalau hatinya itu gembira Bapak Ibu, perhatikan mukanya pun pasti berubah. Tapi kalau hatinya itu kecut, mukanya pun itu pasti kecut. Yang seperti beginilah kalau sudah dimasukkan nanti peti mati, di peti mati pun memarah terus, mau makannya kita, udah mati pada sebenarnya kan begitu. Jadi mari kita ini kuncinya Bapak Ibu, supaya sukacita, mari kita jaga hati. Saya bisa melayani sampai hari ini Bapak Ibu, bukan karena apa. Mungkin Bapak ini mau melayani karena uang, karena gaji. Gaji saya berapalah di gereja ini kan begitu. Enggak cukup biaya hidup kami. Tapi saya sukacita ini yang membuat saya kuat Bapak Ibu. Karena ada penghiburan yang tidak dapat dari dunia ini. Kalau namanya mengalami kelimpahan, dulu sudah kita pernah alami kelimpahan dalam uang.
tapi tidak mendatangkan sukacita. Saya pernah alami dulu bagaimana kalau tahun-tahun 90 sampai tahun 2001 itu penghasilan itu sangat luar biasa lah. Bagi saya sudah sangat, artinya nggak bisa dihabiskan lah. Kalau untuk hanya makan saja untuk bangun rumah nggak cukup, nggak habis lah. Itu dia. Tapi tahukah saudara, saya makan nggak pernah rasanya enak Bapak Ibu selama saya mendapat uang seperti begitu. Apalagi uangnya kadang-kadang ada kegelapannya di dalam kan begitu. Jadi saya ingat waktu satu peristiwa Bapak Ibu. Kalau Anda pernah itu ke Jawa Tengah, Anda mungkin kenal itu ayam Kalasan. Dulu itu terkenal itu tahun 90. Ayam Kalasan ini dia seperti sekarang itu sudah ikuti, tapi disebut itu bukan ayam Kalasan. Tahukah saudara, ayam Kalasan itu saya ambil paha ayam itu, saya gigit begini Bapak Ibu. Saya teringat waktu saya anak kecil sering bikin main-mainan motor-motoran Bapak Ibu dari sandal swallow. Jadi dulu sering saya gigit-gigit itu sandal swallow Bapak Ibu waktu saya anak kecil dulu, karena nggak tahu kebersihan kan begitu. Jadi begitulah rasanya ayam Kalasan itu saya makan Bapak Ibu. Begitulah rasanya ayam Kalasan itu. Coba ayam dimakan tapi rasanya ayam kayak kita menggigit sandal swallow. Itu pernah saya alami, itu nggak bohong Bapak Ibu. Tetapi begitu kita ikut Tuhan Bapak Ibu, udah dibebaskan semua. Memang uang masuk itu nggak ada lagi Bapak, nggak jelas lagi. Tetapi makan apa saja itu enak Bapak Ibu. Hanya penguasaan diri yang perlu dijaga di sini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mau makan apa saja enak saat ini Bapak. Maka kalau saya tidak masalah dengan makanan, teman-teman saya di kedai kopi, mereka lagi makan pun itu sungut-sungut. Aduh ini karena nggak bisa nggak makan aja ini katanya. Nggak ada rasa enak di dalam. Itu banyak toke-toke teman saya di kedai saya minum itu Bapak Ibu. Banyak di situ toke. Mereka sering berkata begitu. Tapi saya percaya ketika Anda mendapat sukacita abadi, pasti makan Anda pun pasti enak. Amin Bapak Ibu. Tapi harus penguasaan diri. Jangan nanti kegemukan. Kegemukan katanya nggak siat nanti nanti nggak muat nanti pintu surga itu katanya. Itu hati-hati. Lagi pula itu membawa sakit penyakit kalau kebanyakan makan. Harus ada penguasaan diri. Amin Bapak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu. Pesan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Mengapa kita begitu penting sukacita bagi kita Bapak Ibu? Pertama dikatakan Bapak Ibu, karena sukacita itu adalah perlindungan bagi kita. Mengapa kita penting bersukacita? Yang kedua, membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya kita tidak putus asa menghadapi persoalan. Yang ketiga, mengapa kita butuh sukacita dalam kehidupan kita? Untuk melayakan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan terangnya, yaitu surga. Yang keempat Bapak Ibu, kenapa kita butuh sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah? Supaya keluh kesah kita, persoalan kita itu jauh dari saya dan saudara. Saya bertanya Bapak Ibu di tempat ini, apakah Bapak Ibu mau mengalami sukacita abadi daripada Tuhan? Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu berdoa, minta sukacita abadi dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan minta yang lain Bapak Ibu. Percuma kalau Anda tidak mau mengalami sukacita. Sekali lagi saya bertanya, apakah Bapak Ibu mau sukacita? Mari jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup saudara. Jangan pekerjaan, jangan usaha, jangan rumah tangga. Jadikanlah Yesus jadi Raja dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Hanya Dia yang sanggup memberikan semuanya itu. Mari kita naikkan pujian ini. Bila pujian ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu?
abadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berkati semua sidang jemaat di tempat ini, rumah tangga pekerjaan usaha mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, bahwa kami lebih lagi mengasihi Engkau. Engkaulah nomor satu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan berbangsa negara kami, pulihkan negeri bangsa kami, bebaskan bangsa kami, pulihkan ekonomi kita Allah Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Yesus. Kiranya hikmat bahkan kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan atas pemimpin bangsa kami, khusus tanah Karo Engkau pulihkan. Curahkan hujan pertobatan sungguh-sungguh bagi tanah Karo ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga pemimpin rohani kami. Dan berdoa bagi hamba Pak Niko dan kawan-kawan yang ada di Jakarta Tuhan. Bahkan pembina kami, pendeta ada pembayonan Tuhan, bahkan gembala kami, keluarga besar dan pelajar. Pendeta dari Lebron Tuhan, Kau berkati tambah-tambahkan kasih karunia anugerah bagi hamba-Mu, bahkan pelayanan Kami Tuhan. Bahkan secara khusus kami di tempat ini, curahkan kasih karunia bagi kami, seluruh hamba-hamba-Mu bagi sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami angkat tangan kami saat ini bagi kota kudus-Mu Tuhan. Kami angkat atas Salom, Yerusalem. Bila mereka angkat kami Sentosa, itu turun atas lingkungan Engkau dan Yerusalem saat ini. Dan kiranya mereka Yerusalem datang mengalir atas negeri kami, bangsa kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kalau sementara kami memberi, Kau berkati tangan-tangan yang berkati, berkati berlimpah-limpah, 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Kami percaya Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan. Sementara kami berpisah satu sama lainnya Tuhan, mari bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu surga bagi kami, dan ulurkan tangan untuk memberkati kami. Mari kita buka tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah pulang dengan bawa anugerah, berkat dan damai sejahtera, bahkan sukacita berlimpah-limpah dalam Bapa, kasih karunia dan pengampunan bahkan yang manis bersama kudus. Itu yang menyertai kita mulai siang ini, besok menandakan